Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Namanya Raka, mahasiswa semester akhir pecinta alam. Sudah banyak gunung yang ia daki, tapi Rinjani adalah target utamanya sejak lama. Ketika ia tahu ada open trip kecil menuju puncak Rinjani, ia langsung mendaftar, walau hanya tersisa 1 slot. Raka bergabung dengan 5 pendaki lain yang belum ia kenal, 2 pasang kekasih dan 1 pendaki tunggal bernama Dani. Mereka mulai mendaki dari Sembalun, niatnya 3 hari 2 malam. Hari pertama lancar, tapi malam kedua, cuaca berubah. Angin gunung menderu, kabut turun tebal, dan Dani tiba-tiba menghilang saat ke toilet darurat di semak. Pencarian dilakukan singkat, namun karena hari gelap dan badai kencang, mereka memutuskan lanjut turun esok hari dan melapor pada pihak base camp. Namun esok harinya, bukan Dani saja yang hilang, tapi juga Raka. Raka terbangun saat subuh dengan tubuh menggigil. Saat ia keluar tenda, semua sudah sepi. Tidak ada tenda lain, tidak ada jejak api unggun, bahkan ranselnya hilang. Ia berpikir ini cuma lelucon dari teman-temannya. Tapi makin lama ia berjalan, ia sadar ada yang tidak wajar. Suara langkah mengikuti dari belakang. Pohon-pohon berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Aroma bangkai menyengat menyelimuti udara. Ia melihat sebuah jalur kecil yang tak pernah ada di peta manapun, seolah gunung itu membuka jalan baru untuknya sendiri. Raka mengikuti jalur itu, dan dari kejauhan, ia melihat sosok Dani berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, matanya bolong, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Dani menunjuk ke arah kabut, lalu hilang begitu saja. Raka mulai ketakutan, tapi saat ia hendak berbalik arah, jalur di belakangnya sudah tak ada. Gunung Rinjani telah menelannya. 3 malam Raka bertahan. Setiap malam, mimpi buruk datang, tubuhnya dikelilingi bayangan hitam. Seperti para pendaki yang tersesat, tubuh mereka sobek, lidah menjulur, mata terbalik. Mereka semua menggumam, lebih besar dari, kami tersesat karena memilih jalan yang bukan milik manusia. Sekarang giliranmu, Raka. Ia mulai kehilangan akal sehat. Air minum habis, makanan tak ada. Raka meminum air dari mata air kecil yang rasanya pahit dan berbau besi. Setelah itu, ia mulai melihat hal-hal yang lebih nyata dari mimpi. Pohon-pohon berdenyut seperti daging. Langit berubah warna seperti darah basi. Dan dari danau Segara Anak, muncul sesosok wanita besar, berambut api dan bertaring, melenguh dengan suara menggelegar. Lebih besar dari manusia serakah, yang mendaki tanpa izin jiwa, akan tinggal selamanya. Raka berlari, dan jatuh ke dalam jurang. Seminggu kemudian, tim SAR dan warga berhasil menemukan tubuh Raka di dalam rongga batu yang tak lazim, jauh dari jalur resmi. Tubuhnya membusuk, tapi anehnya, kedua matanya hilang, seolah dicungkil. Tubuhnya menghitam seperti habis terbakar.
Tangannya menggenggam tanah, dengan kuku tertanam dalam-dalam ke kulitnya sendiri. Dan yang paling mengerikan, kamera GoPro yang ditemukan di dekat mayatnya berisi rekaman terakhir, berdurasi 7 menit. Dalam video itu, Raka terlihat berbisik pada dirinya sendiri. Lebih besar dari, mereka tidak akan membiarkanku turun. Aku sudah melihat apa yang tidak boleh dilihat. Gunung ini punya mata. Lalu, tiba-tiba kamera bergetar, dan terdengar suara seruan keras dalam bahasa asing, disusul jeritan terakhir Raka. Setelah kejadian itu, warga lokal memperingatkan pendaki yang hendak naik. Lebih besar dari, jangan tinggalkan rombongan. Jangan cari jalur lain. Dan jangan pernah tertawa keras di sekitar danau. Karena penunggu di sana benci suara manusia bahagia. Setelah mayat Raka ditemukan, GoPro miliknya diserahkan ke pihak kepolisian, lalu dikaji ulang oleh tim SAR dan seorang pawang lokal yang dikenal bisa membaca energi gunung. Rekaman itu tidak hanya berisi gumaman Raka dan jeritannya. Ada satu bagian yang sebelumnya tersembunyi, baru terbuka setelah perangkat dipulihkan sepenuhnya. Durasi video, 13 menit. Bagian ini tak pernah dipublikasikan ke masyarakat. Dalam video itu, Raka terlihat berjalan tanpa sadar, matanya terbuka tapi kosong, seperti dirasuki. Latar di belakangnya berubah bentuk, tidak seperti jalur gunung biasa. Pohon-pohon tampak seperti tubuh manusia kurus yang terjerat akar, bergerak perlahan mengikuti Raka. Ia berhenti di depan batu besar berbentuk tengkorak, dan dari balik batu itu, muncul sesosok perempuan tua. Tubuhnya telanjang, rambut putih menjuntai sampai tanah, matanya hitam penuh darah. Wanita itu berkata, "Lebih besar dari kau yang ke-99. Satu lagi, dan pintu akan terbuka." Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan bermata merah keluar dari tanah. Mereka menggenggam tubuh Raka dan memaksa matanya menatap langit, yang kini bukan biru, tapi seperti langit lain, merah tua, berkabut hitam, dengan ratusan kepala manusia melayang, merintih tanpa tubuh. Suara terakhir yang terekam, lebih besar dari, "Aku menyesal naik, aku menyesal melihat ini, tolong bakar kameranya." Jenazah Raka akhirnya dimakamkan di kampung halamannya, meskipun banyak bagian tubuh yang tak bisa dijelaskan secara medis, termasuk luka-luka melingkar seperti gigitan besar di punggung dan leher. Malam setelah pemakaman, ibu Raka bermimpi buruk. Ia melihat anaknya datang mengetuk jendela, tapi wajahnya berubah-ubah, kadang Raka, kadang seperti wajah hitam meleleh dengan lubang besar di tempat mata. Lebih besar dari, "Bu, mereka belum selesai. Bu, tolong jangan naik gunung itu lagi." Keesokan harinya, ayah Raka ditemukan gantung diri di dapur. Di dinding, tertulis dengan darah, "Lebih besar dari, aku melihatnya dalam mimpi. Sekarang giliranku." 3 bulan setelah kejadian Raka, muncul vlog pendaki baru di YouTube. Tidak terkenal, tapi sempat viral sebentar karena thumbnailnya aneh. Ada bayangan kepala besar di belakang pendaki, padahal tidak ada siapa-siapa saat pengambilan gambar. Beberapa penonton yang menonton video itu hingga habis, mengaku mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut.
Lebih besar dari mereka tersesat di jalur gunung berkabut. Dikejar sosok wanita tua dengan wajah membusuk. Lalu terbangun dengan bekas tanah dan lumpur di kaki mereka, meski tidak keluar rumah. Satu dari mereka, remaja 17 tahun, hilang keesokan harinya. Terakhir terlihat berjalan ke arah Gunung Rinjani, sendirian. Menurut warga sekitar, jumlah pendaki yang hilang secara misterius di sekitar kawasan tertentu gunung itu kini tepat 100 orang. Dan legenda lama pun kembali dibisikkan dari mulut ke mulut. Lebih besar dari setiap 100 jiwa yang tersesat dan menyerahkan mata mereka kepada penjaga langit, maka gerbang dunia bawah akan terbuka lagi. Gunung Rinjani, tempat keindahan dan kutukan, tetap berdiri megah, tapi siapapun yang naik ke sana setelah itu, selalu dilarang menatap langit terlalu lama. Karena kadang, yang menatap dari atas, bukan lagi langit, tapi sesuatu yang lapar. Pendaki ke-100 itu bernama Nico, seorang konten kreator baru yang hobi eksplor tempat ekstrim untuk keperluan video YouTube-nya. Ia tidak percaya tahayul, bahkan sengaja naik Rinjani tanpa izin resmi, berharap dapat konten mistis yang bisa viral. Hari pertama dan kedua berjalan biasa. Tapi malam ketiga, ia bermalam sendirian di dekat Danau Segara Anak, tempat yang oleh warga setempat dilarang keras dijadikan lokasi kemah sendirian. Jam 2 malam, Nico menyalakan kamera dan mulai merekam suara alam. Tapi video itu berubah drastis. Rekaman memperlihatkan kabut pekat turun cepat dari langit. Air danau mendidih sendiri. Suara-suara rintihan muncul dari balik kabut, dan dari tengah danau, muncul makhluk raksasa wanita dengan tubuh separuh hangus, rambut melambai seperti ular, matanya merah menyala. Ia berbisik, lebih besar dari, akhirnya, 100. Seketika, tanah bergetar hebat. Gunung seakan mengerang. Kabut membentuk lorong spiral ke langit, dan dari situ keluar bayangan-bayangan tubuh para pendaki yang pernah hilang. Mereka melayang seperti boneka rusak, wajah penuh luka, mulut terus bergerak meski tidak bersuara. Nico mencoba lari, tapi dari balik semak, muncul sesosok Raka, tubuhnya kini utuh tapi matanya kosong. Ia berkata, "Lebih besar dari kamu yang terakhir, terima kasih." Lalu mencabut sesuatu dari dadanya, sebuah mata hitam yang terus bergerak, dan meletakkannya di tangan Nico. Nico menjerit, dan pingsan. 3 hari kemudian, tubuh Nico ditemukan warga. Anehnya, tubuhnya tidak rusak, tapi matanya telah berubah. Satu matanya putih membeku, satunya hitam pekat seperti arang, terus bergerak-gerak meski ia telah meninggal. Kameranya ditemukan utuh, tapi setiap kali video diputar, layar akan hitam di bagian akhir, dan muncul suara. Lebih besar dari kamu yang berikutnya. Tim SAR yang ikut memeriksa lokasi kejadian mengaku melihat jejak kaki manusia yang mengarah ke tengah danau, tapi tidak ada jejak kembali keluar. Di hari yang sama, 3 orang warga menghilang di jalur pendakian, dan malamnya desa di kaki Rinjani diguyur hujan lumpur berwarna hitam yang tak bisa dijelaskan ilmiah. Warga tua mulai bicara tentang pintu Rinjani,
sebuah lorong gaib yang hanya bisa dibuka jika 100 jiwa manusia diberikan sebagai tumbal. Lorong ini bukan ke surga, bukan pula ke neraka, tapi ke tempat di mana roh-roh pendaki hilang dikurung untuk selamanya, menjadi budak penjaga gunung. Sejak kejadian itu, Gunung Rinjani ditutup sementara. Tapi penduduk desa sekitar sering melihat cahaya aneh di puncak gunung setiap malam Jumat Kliwon. Kadang terdengar suara derap langkah. Kadang terdengar tawa manusia yang seperti menggema dari perut bumi. Dan kadang, terdengar suara wanita tua berbisik dari balik kabut. Lebih besar dari, satu pintu sudah terbuka. Kini kami hanya butuh satu kunci lagi untuk membukakan pintu dunia kalian. Penutup, Gunung Rinjani tetap berdiri indah dan gagah, namun keindahannya kini seperti topeng. Di balik kabutnya, sesuatu telah bangkit. Dan mungkin, suatu hari nanti, siapapun yang naik ke sana tanpa restu, tidak akan pernah benar-benar turun kembali. Lebih besar dari, karena tidak semua jalur pulang adalah untuk manusia.